warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Muhtarom. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan saat ini saya mengambil studi di Magister Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua bahwasanya pada kesempatan ini saya membuat video mengenai tugas makalah dari mata kuliah Studi Hadis dan Al-Quran Perspektif Pendidikan, yang dimana dosen pengampunya Dr. Dailatus Samsiah SAGMPD. Oke teman-teman, langsung saja makalah yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini berjudul Tugas dan Kedudukan Manusia Perspektif Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Oke teman-teman sekalian, jadi yang pertama saya akan membahas makna dari tugas dan kedudukan manusia perspektif Surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam penafsiran ini saya memakai dua tafsir. Yang pertama ada tafsir kontemporer dari kitab tafsir Ibnu Katsir, kemudian yang kedua yaitu tafsir modern, yaitu dari Kementerian Agama Republik Indonesia, tafsir Kemenak. Dalam ayat ini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikat, "Sesungguhnya aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini." Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa Engkau hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini, yaitu orang yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah?" Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, kata Allah. Khalifah itu adalah suatu kaum yang menggantikan satu kaum lainnya, turun demi turun, generasi demi generasi. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir. Lantas apa maknanya turun demi turun, generasi demi generasi? Di sini di dalam kitab tafsir ini juga dijelaskan bahwasanya kekhalifahan di muka bumi ini tidak hanya terlepas atau terputus dari Nabi Adam alaihissalam saja. Tidak. Yang dimasukkan oleh Allah adalah ada generasi-generasi selanjutnya dari kekhalifahan di muka bumi ini. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa siapa sih orang-orang pengganti dari kekhalifahan di Adam? Ada kriteria-kriteria yang disebutkan di dalam kitab tafsir ini. Kesembilan golongan itu tadi adalah hasil pemikiran tafsir Ibnu Katsir, salah satu golongan tafsir kontemporer. Selanjutnya saya akan melihat dari tafsir
tafsir Kemenak, yaitu tafsir modern. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui bahwa di dalam penciptaan manusia sebagai orang khalifah ini terdapat hal-hal negatif sebagaimana yang dikhawatirkan oleh malaikat. Penciptaan manusia adalah rencana besar Allah di dunia. Allah Maha mengetahui bahwasanya dalam penciptaan manusia ini terdapat hal-hal negatif sebagaimana para malaikat mengkhawatirkan hal tersebut. Tetapi aspek positifnya jauh lebih banyak daripada kemudaratan. Jadi teman-teman, menurut tafsir Kemenak Republik Indonesia, surat Al-Baqarah ayat 30 ini menjelaskan bahwasanya segala yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berdasarkan pengetahuan dan hikmahnya yang maha tinggi, walaupun tak dapat diketahui oleh mereka, termasuk pengangkatan Adam alaihi salam menjadi khalifah di bumi. Kemudian yang dimaksud dengan kekhalifahan Adam itu adalah kedudukannya sebagai khalifah di bumi ini untuk melaksanakan segala perintah Tuhannya dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala yang ada di dalam. Jadi teman-teman sekalian, itu tadi adalah beberapa penjelasan dari kedua tafsir modern dan tafsir kontemporer. Kemudian saya akan menerangkan kepada teman-teman sekalian perspektif tugas dan kedudukan manusia ini menurut tafsir modern dan kontemporer di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi sebagai berikut: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan di muka bumi ini jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Seperti itu kata Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian kita akan melihat apakah terdapat kesamaan ataupun terdapat perbedaan dalam memaknai surat ini. Yang pertama kita akan melihat penafsiran tafsir Ibnu Katsir. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa makna dari ayat ini yaitu aku ciptakan mereka itu dengan tujuan untuk menyuruh mereka beribadah kepadaku, bukan karena aku membutuhkan mereka. Sebagaimana dijelaskan Abu Talhah yang dikatakan dari Ibnu Abbas, makna dari illa liya'budun adalah melainkan mereka untuk beribadah kepadaku, baik secara sukarela maupun terpaksa. Jadi teman-teman, itu penafsiran dari tafsir Ibnu Katsir. Selanjutnya kita akan membandingkan penafsiran dari tafsir modern, yaitu tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Di dalam tafsir Kemenak dikatakan bahwasanya Allah tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk tunduk kepadanya dan untuk merendahkan diri. Maka setiap makhluk baik jin ataupun manusia wajib tunduk kepada peraturan
merendahkan diri terhadap kehendaknya, menerima apa yang dia takdirkan, mereka dijadikan atas menerima apa yang dia takdirkan, mereka dijadikan atas kehendaknya dan diberi rezeki sesuai dengan apa yang telah ia tentukan. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendapatkan mudarat, karena kesemuanya adalah dengan kehendak Allah. Jadi teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dari tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi dari beberapa penjelasan tadi, baik penafsiran surat Al-Baqarah ayat 30 dan Az-Zariyat ayat 56, bahwasanya ada sedikit perbedaan dari penjelasan tafsir Ibnu Katsir ini dan tafsir dan demikianlah pemaparan dari materi yang saya sampaikan yang berjudul Tugas dan Kedudukan Manusia, Perspektif Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 dan Az-Zariyat 56. Ditinjau dari dua tafsir. Yang pertama tafsir kontemporer, ada saya pakai tafsir Ibnu Katsir, dan yang kedua tafsir modern. Di sini saya memakai tafsir Kemenak. Baiklah teman-teman, itu tadi pemaparan makalah dari saya, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman telah menyaksikan video ini. Oke teman-teman, demikianlah pemaparan makalah dari saya dalam video ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Nantikan video-video berikutnya dari saya. Dan saya juga minta maaf kepada teman-teman sekalian apabila terdapat kesalahan dalam saya menyampaikan materi tadi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama memohon ampun. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya tentang pemaparan materi makalah yang berjudul Tugas dan Kedudukan Perspektif dari Surat Al-Baqarah dan Az-Zariyat. Dan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe tombol lonceng ya dari saya. Nah, itu saja. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.